Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Ersa Vanovanca dengan NIM 250401010067 dari Prodi Bimbingan Konseling. Dalam video ini saya akan menjelaskan satu kasus untuk memenuhi tugas atau ujian tengah semester dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dari banyaknya kasus yang ada di Indonesia, saya mengambil dengan satu kasus Gerakan Peringatan Darurat 2024, peran mahasiswa dan anak muda dalam mengawal demokrasi Indonesia. Pada Agustus tahun 2024 muncul Gerakan Peringatan Darurat yang dipelopori oleh beberapa kelompok masyarakat sipil, akademisi, dan anak muda sebagai respons terhadap dinamika pembahasan revisi aturan pemilihan kepala daerah setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Banyak pihak menilai terdapat banyak potensi pelemahan prinsip demokrasi apabila putusan MK tidak dijalankan secara konsisten. Media sosial menjadi ruang utama bagi generasi muda untuk menyuarakan atau menyebarkan informasi, mengajak masyarakat untuk memahami isu konstitusi, serta mengkoordinasi aksi damai di berbagai daerah. Jadi, dari kasus tersebut dapat dihubungkan dengan beberapa materi. Yang pertama yaitu pendidikan kewarganegaraan yang demokratis. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan setiap warga negara untuk memahami hak dan kewajiban, menghargai perbedaan pendapat, serta berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu berpikir kritis terhadap kebijakan publik. Warga negara, terkhususnya untuk mahasiswa, harus mampu menganalisis dan menilai kebijakan pemerintah secara objektif berdasarkan fakta, hukum, dan kepentingan masyarakat, bukan hanya mengikuti opsi yang berkembang. Selanjutnya yang partisipasi warga negara. Partisipasi warga negara merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya melalui pemilu, diskusi publik, penyampaian aspirasi, maupun kegiatan sosial yang dilakukan secara bertanggung jawab. Yang keempat yaitu pendidikan moral. Pendidikan moral membentuk karakter warga yang memiliki sikap jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, serta menjunjung tinggi nilai keadilan, persatuan, dan kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima yaitu peran anak muda sebagai agen perubahan. Anak muda berperan sebagai agen atau agen perubahan, yaitu menjadi
pelopor dalam perubahan positif melalui pemikiran yang kritis, inovasi, kepedulian sosial, serta partisipasi aktif dalam menjaga demokrasi dan memajukan bangsa. Selanjutnya adalah dampak sosial dan dampak politik. Yang pertama adalah dampak sosial. Dari dampak sosial, saya mendapatkan dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama yaitu dampak positif. Dampak positif dari kasus-kasus tersebut adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pentingnya berdemokrasi dan berkonstitusi. Yang kedua, anak muda lebih aktif mengikuti perkembangan isu-isu politik dalam kenegaraan. Yang ketiga yaitu diskusi publik mengenai hak, kewajiban warga negara, dan konstitusi semakin luas, serta solidaritas antar akademis dan masyarakat sipil semakin kuat dalam menyampaikan aspirasi. Yang kedua adalah dampak negatif. Dari kasus-kasus tersebut pastinya menimbulkan dampak negatif, yaitu yang pertama, munculnya perbedaan pendapat yang dapat memicu perkembangan konflik atau polarisasi di masyarakat. Yang kedua, penyebaran hoax atau berita yang tidak benar melalui media sosial semakin meningkat. Yang ketiga, aktivitas yang ada di lingkungan demonstrasi akan terganggu, serta sebagian masyarakat mengalami kecemasan akibat situasi politik yang memanas. Selanjutnya dari dampak politik. Jadi teman-teman, dari dampak politik saya juga menemukan dampak positif dan dampak negatif. Yaitu selanjutnya adalah dampak positif. Yang pertama, pemerintah dan DPR telah memperhatikan aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Yang kedua yaitu proses pembentukan peraturan menjadi lebih transparan karena mendapat pengawasan publik. Yang ketiga, kesadaran akan pentingnya menjaga independensi lembaga negara yang semakin meningkat, serta partisipasi masyarakat terutama generasi muda menjadi lebih tinggi. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah dampak negatif. Dari kasus tersebut, dampak negatif yang dialami oleh masyarakat, oleh pemerintah, dan lain-lain yaitu terjadi ketegangan antar pemerintah, DPR, dan masyarakat akibat perbedaan pandangan. Yang kedua, proses pembahasan kebijakan dapat mengalami penundaan akibat adanya tekanan oleh publik. Yang ketiga yaitu meningkatnya polarisasi publik di tengah masyarakat. Serta yang terakhir, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dapat turun apabila aspirasi publik tidak meresponnya dengan baik. Selanjutnya adalah pemicu dari kasus. Saya dapatkan beberapa pemicu kasus yang ada. Yang pertama yaitu
perubahan regulasi yang dianggap bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi, sebagai besar masyarakat menilai peraturan ini, sebagian masyarakat menilai perubahan aturan yang dibahas oleh DPR tidak sejalan dengan MK, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kepastian hukum dan prinsip demokrasi. Yang kedua, kekhawatiran terhadap demokrasi Indonesia. Masyarakat, terutama mahasiswa dan akademis, khawatir bahwa perubahan aturan dapat mempengaruhi kualitas demokrasi, keadilan dalam pemilu, dan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan. Yang ketiga yaitu penyebaran informasi yang cepat melalui media sosial. Media sosial mempercepat penyebaran informasi melalui perkembangan kasus, sehingga masyarakat lebih cepat mengetahui isu tersebut dan terdorong untuk memberikan tanggapan atau ikut menyampaikan partisipasi aspirasi. Yang keempat, tingginya mahasiswa terhadap kepedulian demokrasi. Mahasiswa seperti memiliki tanggung jawab atas agen perubahan untuk mengawal demokrasi melalui diskusi, edukasi, dan aksi damai. Mereka berupaya memastikan kebijakan pemerintah tetap sesuai dengan konstitusi dan kepentingan masyarakat. Jadi, dalam kasus tersebut, untuk kronologi, bagaimana sih kronologinya di sini? Jadi ini aku akan ceritakan kronologi dalam kasus tersebut. Jadi kronologi dalam kasus tersebut yaitu MK mengeluarkan putusan mengenai syarat percalonan kepala daerah. DPR membahas perubahan peraturan pilkada. Masyarakat sipil menilai pembahasan tersebut atau perubahan tersebut bertentangan oleh putusan MK. Jadi dalam kasus ini munculnya tagar peringatan darurat di media sosial. Mahasiswa mengadakan diskusi publik, terjadinya aksi damai berbagai kota, aspirasi masyarakat mendapat perhatian luas, serta pemerintahan dan DPR memberikan respons terhadap tuntutan masyarakat. Jadi dapat kita analisis dari sudut pandang sosial bahwa masyarakat Indonesia semakin memiliki budaya demokrasi. Generasi muda tidak hanya menjadi penonton politik atau penonton publik, tetapi mulai mengkritisi kebijakan, mencari informasi, berdiskusi, serta menyampaikan aspirasi secara damai. Dalam pendidikan kewarganegaraan berhasil membentuk kesadaran warga negara memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk menjaga demokrasi. Selain itu, media sosial juga
menjadi ruang baru pendidikan politik bagi generasi muda. Nah, teman-teman, selanjutnya setelah analisis sosial, kita akan menganalisis politik yang ada dalam kasus ini. Jadi, secara politik, kasus ini dapat dihubungkan dengan secara politik, kasus ini menunjukkan hubungan antara negara, masyarakat sipil, mahasiswa, media, dan lembaga negara. Dalam demokrasi ini, kebijakan pemerintah harus mendapati pengawasan oleh masyarakat. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya checks and balance, supremasi konstitusi, penghormatan terhadap putusan lembaga peradilan, serta partisipasi politik warga negara. Siapa aja sih yang berperan dalam kasus ini? Yang berperan dalam kasus ini banyak sih teman-teman ya, tapi aku sebutkan yang aku tahu aja sih ya. Yang pertama yaitu nah, beberapa peran yang aku tahu dalam kasus ini yaitu mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, masyarakat umum, akademisi, media massa, influencer, DPR RI, pemerintahan, Mahkamah Konstitusi, serta aparat keamanan. Selanjutnya ada nih dampak-dampak dari kejadian. Yang pertama yaitu dampak positif. Nah, kira-kira apa ya dampak positifnya? Yang pertama yaitu kesadaran demokrasi semakin meningkat. Yang kedua, mahasiswa semakin aktif. Yang ketiga, partisipasi publik semakin meningkat. Yang keempat, literasi politik semakin berkembang, serta kontrol masyarakat terhadap pemerintah semakin kuat. Nah, selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama yaitu polarisasi terhadap pendapatan media sosial. Yang kedua, penyebaran hoaks. Yang ketiga, potensi benturan saat demokrasi serta meningkatnya tensi politik. Selanjutnya adalah saran dan rekomendasi. Yang pertama yaitu saran. Saran yang pertama untuk pemerintahan, yaitu pemerintahan harus mengutamakan transparansi. Yang kedua, pemerintahan harus mendengarkan aspirasi oleh masyarakat. Yang ketiga, menjalankan prinsip demokrasi. Selanjutnya untuk Dewan Perwakilan Rakyat. Yang pertama, membuka ruang dialog publik. Yang kedua, menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya untuk masyarakat. Jadi di sini untuk masyarakat yaitu tidak mudah percaya hoaks. Yang kedua, mengedepankan diskusi yang santun. Yang ketiga, menjaga persatuan. Yang terakhir nih teman-teman untuk mahasiswa. Jadi yang pertama, menjagiti agen perubahan dalam politik, dalam demokrasi di warga negaraan Indonesia. Yang kedua, mengawali kebijakan publik secara damai. Yang ketiga, meningkatkan literasi politik. Yang keempat yaitu
menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Selanjutnya, kesimpulan dari semua materi atau penjelasan kasus yang saya berikan, yaitu kasus peringatan darurat menunjukkan bahwa demokrasi membutuhkan partisipasi aktif warga negara, terutama generasi muda. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan teori demokrasi, tetapi juga membentuk sikap kritis, bertanggung jawab, dan peduli terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Mahasiswa memiliki peran penting sebagai pengawas, agen perubahan, dan menjaga nilai-nilai demokrasi. Nah, teman-teman, dari kasus yang saya jelaskan tadi, ada nih beberapa peran mahasiswa. Peran mahasiswa sebagai yang pertama, agen perubahan. Yang kedua, social control. Yang ketiga, Iran stop. Yang keempat, moral force. Yang kelima yaitu guardian of democracy. Selanjutnya, implementasi terhadap mahasiswa. Selanjutnya, implementasinya antara lain, yang pertama, mengikuti kajian kebijakan publik. Yang kedua, menyampaikan aspirasi secara damai. Yang ketiga, mengedukasi masyarakat. Yang keempat, melawan hoaks. Serta yang terakhir yaitu meningkatkan literasi politik. Selanjutnya adalah beberapa solusi dari mahasiswa. Yang pertama, menyelenggarakan diskusi publik mengenai demokrasi. Yang kedua, membuat edukasi melalui media sosial. Yang ketiga, menjadi relawan pendidikan politik. Yang keempat, mengawasi proses demokrasi secara objektif. Yang kelima, mengedepankan aksi damai. Yang keenam, menolak penyebaran berita palsu. Yang ketujuh, mengembangkan budaya berpikir kritis. Dan yang terakhir yaitu menjaga persatuan bangsa meskipun berbeda pandangan politik. Selanjutnya, terima kasih sudah menonton video saya, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.